Karena mereka mengkhianati perjanjian, kemudian diusir mereka dari Jazirah Arab itu. Mereka diusir. Pada masa siapa? Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada masa Umar bin Khattab, wilayah itu dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi yang mengalahkan mereka itu siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Baru yang pertama itu. Summa radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian kami kembalikan kejayaan mereka. Kapan itu? Setelah diberi janji oleh Balfour tahun 1917 itu. Sampai tahun 1948 mendirikan negara di wilayah itu. Sampai sekarang ini pendukungnya banyak sekali. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Nah, itulah sekarang ini. Punya kekuatan, punya pendukung. Ada yang mau menghukum langsung diveto, tidak jadi. Luar biasa. Jadi peristiwanya sedang berlangsung katanya. Menurut banyak ulama tafsir kontemporer. Tapi tidak perlu khawatir. Walaupun kekuatan mereka sangat luar biasa, sekutu dan pendukungnya juga sangat kuat. Tetapi kalau membaca ayat ini, itu akan datang masanya nanti. Allah akan utus, akan kirim hamba-hambanya yang akan mempermalukan mereka, yang akan menyuramkan wajah mereka. Dan itu terjadi sekarang ini. Hanya dengan batu kerikil dipermalukan mereka di dunia internasional, sehingga dipaksa akhirnya mau gencatan senjata. Jadi kisahnya ini masih terus berlangsung. Kalau membaca ayat ini berdasarkan pandangan ulama tafsir kontemporer, ini agak membesarkan hati kita. Bahwa walaupun Israel itu kuat, tapi ada saatnya mereka nanti itu akan dikalahkan. Itu menurut sebagian ulama tafsir kontemporer. Tapi ada persoalan ini kalau kita pahami demikian. Apa persoalannya? Muncul pertanyaan, apakah Israel yang ada sekarang ini lalu dihuni oleh orang-orang Yahudi itu ada hubungannya dengan Bani Israel yang dikisahkan dalam Al-Quran? Ada tidak hubungannya? Ada yang berkata itu tidak ada hubungannya. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi yang ada di Israel sekarang ini itu sudah bukan orang Bani Israel lagi. Itu sudah melalui proses naturalisasi, orang diyahudikan. Ada yang karena faktor perkawinan. Sebab kalau dia keturunan dari Nabi Yakub tadi itu yang disebut dengan Bani Israel, tentu postur tubuhnya itu akan sama semua itu. Tapi kan sekarang ini macam-macam. Ada yang bule, ada yang putih, ada yang matanya biru, ada yang negro, macam-macam itu. Jadi ada banyak pengamat yang mengatakan bahwa mereka itu bukan Bani Israel seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang didatangkan untuk mengisi wilayah yang disebut dengan wilayah pendudukan. Ini bentuk lain dari penjajahan. Orang-orang didatangkan lalu kemudian di situ mendirikan negara untuk kepentingan politik tertentu. Itu yang mendeklar adalah Zionisme. Theodor Herzl tahun 1800-an itu. Itu ada yang berkata begitu. Jadi kalau kita katakan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Israel sekarang itu tidak ada hubungannya dengan Bani Israel, maka kita memahami ayat-ayat tadi itu sebenarnya bercerita tentang kerusakan orang-orang Bani Israel di masa lalu sebagaimana dikisahkan oleh para ahli tafsir klasik. Ya. Jadi memang
Al-Quran itu ungkapannya bisa dipahami begini, bisa dipahami begitu, Pak. Makanya kita kudu perlu ngaji lebih banyak lagi. Karena apa? Karena begitu luasnya makna yang bisa dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran tadi. Bukti ketika kita bicara tentang kerusakan apa yang dilakukan oleh Bani Israel, siapa yang dikirim oleh Allah untuk menghancurkan mereka, itu bisa dipahami bermacam-macam gitu. Nah, dari penjelasan ini saya kira ada hal yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa Yerusalem atau Al-Quds Asy-Syarif itu adalah negeri yang dibuka oleh bangsa Arab. Dan bangsa Arab menempati wilayah itu sudah lama, jauh sebelum kedatangan Bani Israel. Maka tidak benar kalau mereka mengatakan bahwa itu adalah wilayahnya mereka. Tidak benar. Memang Zionisme ketika mendirikan negara Israel ini membangun strategi atau kebijakan politiknya itu dengan menggunakan mitos-mitos keagamaan. Tahun 94-95 itu saya ingat dulu geger sebuah buku yang ditulis oleh Roger Garaudy, seorang pemikir filsuf asal Prancis. Saya baca terjemahannya. Bukunya itu ada berjudul Al-Asatir Al-Mu'assisah Lissiyasah Al-Israiliyah. Jadi mitos-mitos yang dijadikan dasar untuk kebijakan politik Israel sekarang ini. Termasuk soal Holocaust yang 6 juta orang Yahudi dibakar oleh Hitler, itu tidak sampai 6 juta itu. Kemudian klaim mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan itu juga tidak benar, dan seterusnya. Itu dimuat oleh Roger Garaudy yang gara-gara itu dia dikejar-kejar oleh sekelompok orang dan menuduh Roger Garaudy ini sebagai antisemit. Bahkan waktu itu sempat dibawa ke meja hijau juga. Jadi jangan coba-coba mengkritik Israel dan Yahudi karena ada undang-undang antisemit gitu, yang siapa saja bisa diseret dengan dalih itu. Baiklah, saya kira ini pengantar dari saya. Masih ada waktu tersisa sekitar 5-10 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.